Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ini udah tutup kamera. Mengucapkan selamat bergabung di Zoom meeting Bincang Sejarah malam ini. Adapun susunan acara Bincang Sejarah menguak keberadaan batu terukir di Gayo Sabtu 25 Juni 2022. Pembukaan oleh saya, yaitu Wardah. Untuk memulai kegiatan ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang malam ini akan dinarasumberi oleh Bapak Insinyur Ruhdi Batin, yaitu owner WRB Coffee Shop, penulis, pernah sebagai jurnalis, dan penulis sejarah. Bapak Zulkifli Aman Kensi, penggiat olahraga dan pemerhati sejarah. Dan akan dimoderatori langsung oleh Ketua Pusat Kajian Kebudayaan Gayo, yaitu Yusradi Usman Al-Gayuni. Nanti akan ada pembacaan puisi oleh Nurul Akila, siswa kelas 6 SDN 112134 Rantau Perapat, yang baru-baru ini meraih juara 1 puisi Islam tingkat Kecamatan Rantau Utara, Rantau Perapat, Sumatera Utara. Para audiens, kepada moderator saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Syukur pada Allah dan tidak lupa selamat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan Bapak Ibu sekali lagi selamat bergabung di kegiatan ke-18 Pusat Kajian Kebudayaan Gayo pada malam hari ini. Hari ini seri pertama kita membincangkan tentang keberadaan batu berukir yang ada di Umang Isang. Seperti saya sebutkan sebelum mulai tadi, insya Allah nanti seri 2-nya akan kita tindak lanjuti dengan menghadirkan pembicara dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, kemudian dari DPRK, dan dari pemerhati juga, termasuk dari BRIN-nya. Dalam hal ini kita harapkan nanti kesediaan Pak Ketua untuk mengisi di seri keduanya, sehingga ada tindak lanjut dari seri 1 ini. Baik Bapak Ibu, seperti diperkenalkan MC tadi, bahwa pada malam hari ini bersama kita sudah bergabung 2 pembicara yang luar biasa yang di Aceh Tengah, tentu tidak asing lagi. Yang pertama ada Bang Win Ruhdi Batin, seorang aktivis, jurnalis, bagian pariwisata, kopi juga ya, dan juga di sela kesibukannya memperhatikan sejarah Gayo juga. Dan yang kedua, nah ini ada Bang Zulkifli Aman Kensi. Beliau ini pegiat olahraga dan saat bersamaan juga sebagai pemerhati sejarah yang 10 tahun ini juga sebagai asisten Pak Ketut atau di Gayo lebih dikenal dengan Aman Med. Nah, jadi terakhir Pak Jul dan Bang Win ini meneliti di ya, melakukan ekspedisi lah di batu berukir, dan seperti apa hasilnya ini yang coba kita dengarkan dari Bang Win dan Pak Jul. Nah, sebelumnya bersama kita juga sudah bergabung sejarawan Prof. Din, kemudian ada Pak Tisaitli Dansyah, Pak Armoja, dan ini cucunya Reja Asalinge, Pak Kamarudin. Jadi ini dari Kerajaan Linge juga hadir nih Pak Din. Jadi cucunya Pak Asalinge, anaknya Ibu Maimunah, Pak Kamarudin yang menulis TTS Gayo. Coba saya cek dulu di screen lagi. Kemudian tadi ada dari Dinas Dikbud Aceh Tengah, Ibu Yuni Pamilasari, ya selamat bergabung Bu. Dan Pak Ketut tadi sepertinya keluar ya. Oh ada. Oke, Bu Ana, apakah Ana Kobat
Ya bisa jadi ya. Oke, baik. Ini langsung saja kita berikan kesempatan kepada Pak Win. Nah, sambil mendengarkan paparan dari Pak Win, silakan nikmati kopi di rumah masing-masing. Dan ini ada mie Aceh dari Barona Rantau Parapat. Ya, silakan Pak Win. You can make Bang. Belum. Mic-nya belum, masih mute itu. Bang Win masih mute itu Bang Win. Bang Win udah debatin masih mute. Mic-nya belum aktif, Bang. Mic-nya belum aktif mic-nya. Ya, oke. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa halo. Jadi Lanjut. ada hal yang luar biasa sebetulnya di dataran tinggi Gayo. Tapi yang anehnya kita sudah ekspos demikian lama situs Satu Berukir ini, respon dari para pemain sepertinya tidak benar yang terjadi di masyarakat ini. Dari arkeolog dalam buku yang mereka tulis dalam judul buku Aceh dalam perspektif sejarah dan arkeologi, disebutkan bahwa Satu Berukir di Umangkat itu berasal dari abad 10 Masehi. Imam Ishak dulu, barulah kemudian dari Ishak ke abad berikutnya di Linge. Imam Ishak dulu, sejarahnya ada di Mendani, kemudian ada di Imam Ishak situ Satu Berukir, kemudian terakhirnya di Linge. Temuan kami terakhir pada beberapa minggu belakang. Pada awal kami dapatkan hanya beberapa batu yang kami dapatkan. Jelas hasil temuan terakhir itu sekitar 14 batu. Ada ukiran yang sama dengan ukiran-ukiran yang sudah diteliti oleh Balar Arkeologi Medan, terutama Bu Dr. Rita yang ahli membaca. Selain ada 4 suaranya Kak seperti sebetulnya batu itu. Halo. Yang berisi tentang ya. Halo. Ya. Silakan Bang, lanjut Bang. Suaranya agak terputus-putus Bang Win. Ada teman. Ya, maaf suaranya agak terputus-putus. Oke, saya dekatkan lagi. Ya. Betul. Dekatkan lagi Bang. Coba ulang dari awal Bang. Tadi kan ini sudah lama diekspos, tapi responnya kurang begitu. Ulang dari awal. Mohon ulang dari awal ya. Yang paling aneh bagi saya orang awam, orang sipil yang tidak tahu sejarah betul. Jadi tidak ditemukan dan ditulis oleh para peneliti dari Balar Arkeologi Medan, diteliti pada tahun 2020. Sekarang ini betapa lemahnya respon dari para pihak yang bertanggung jawab terhadap sejarah Gayo Pesulu. Gayo itu punya sejarah yang besar. Jadi besarnya itu cuma segelintir orang saja yang peduli, katakanlah seperti itu. Bagaimana mungkin di Umang ditemukan yang berasal dari abad ke-10 Masehi? Apakah ini tidak menarik bagi para pihak? Kami warga sipil merasa ini menarik, bahwa biasa. Jadi berkali-kali kami datang. Temuan terakhir itu kami dapatkan adalah pada batu yang berisi itu ada 14 batu yang berisi tulisan ukiran dengan dan tapi tulisan itu masih tertutup lumut, kemudian juga tertutup di sebagian sana. Kita baca dengan jelas. Tapi kami sudah ada 14 batu yang berisi tulisan yang mungkin itu yantra,
Surai dan lain-lain. Dan itu berasal dari kebudayaan Hindu-Buddha. Oke, selain temuan itu tadi, menurut pengakuan warga setempat masih di Umang Isak tadi, ada semacam batu bersusun yang rapi di sungai yang jauh dari kampung Umang Isak. Pada saat itu, sana tadi dilakukan pada hari itu. Kami kemudian meminta siapapun yang pergi ke sana untuk pada kami untuk memotret lokasi yang seperti batu yang bersusun sangat rapi, jauh dari kampung Umang Isak itu. Kira-kira seperti itu untuk sementara waktu. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Bang Win. Tadi saya kurang jelas secara urutnya Bang. Kan ini diperkirakan abad ke-10 ya. Dan sudah diteliti sejak tahun 2012. Ya. Tahun 2012. Secara urutnya bisa diulangi lagi tadi Bang. Jadi ini mendali dulu apa Umang Isak dulu tadi dari hasil publikasi arkeolog itu. Kalau dari prasejarahnya mendali dulu prasejarah. Ya. Kemudian Umang Isak baru berakhir di Dinge. Oke. Baik. Jadi dari hasil tulisan itu disebutkan bahwa Dinge itu sendiri adalah bahasa Sanskerta yang asal katanya adalah Dinge. Kemudian Mandala itu adalah Mandala, asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta adalah Mandala. Itu hasil penelitian. Oke. Oke, baik. Baik Bang Win, makasih. Ini sebelum kita berdiskusi, kita berikan dulu kesempatan kepada pembicara kedua. Ini asistennya Pak Ketut ini. Bang Jul, sudah nyampe rumah apa masih jalan? Ini soalnya hujan ini, hati-hati. Kita khawatir terpeleset nanti di jembatan Nasir-Nasir itu. Ya, belum diaktifkan mic-nya Pak Jul. Ya, sudah di rumah nih, sudah di rumah. Oke, alhamdulillah. Berarti aman, nggak was-was kami. Silakan. Assalamualaikum, salam untuk kita semua. Kayaknya untuk Bang Bin Majid nih. Assalamualaikum. Untuk Pak Ketut juga untuk Bang Wirudi Batin. Iya. Saya ingin menceritakan sedikit tentang Atu Berukir itu. Keterikatan saya secara batiniah dengan Atu Berukir itu maksudnya ingin saya ceritakan. Dari kecil saya cuma mendengar cerita tentang Atu Belah. Saya tidak memahami tentang Atu Belah itu antar keterkaitan dengan Atu Berukir. Kemudian beberapa waktu, karena di sana dulu tahun 2006 ketika saya bekerja sama dengan IOM, saya mempunyai sebuah pekerjaan yaitu untuk menyalurkan bantuan. Kemudian saya ketika itu salah satu desa binaan kami adalah Umang Isak. Kemudian ketika saya survei ke sana, saya sampai sana cuma mendengar maksudnya begini. Ketika saya waktu awalnya di Penarun, saya mendengar cerita tentang Atu Belah, kemudian Atu Berukir. Saya menyangka itu satu kesatuan. Tetapi setelah saya sampai ke Umang Isak, barulah saya mengerti, itu tahun 2006, saya mengerti bahwa di sana itu ada Atu Berukir. Jadi saya dengan rekan-rekan dulunya masih hutan waktu itu, kebetulan baru ditinggalkan, baru selesai dari konflik. Saya mencoba ke sana. Dengan hanya mendapatkan petunjuk dari orang kampung itu. Saya kemudian berhasil ke sana dengan kawan saya. Dan waktu itu karena masih foto belum ada digital, saya foto cuma dengan kamera biasa. Tapi saya lupa meletakkan fotonya ketika tahun 2006 itu. Dari itu, dari tahun ke tahun, saya tetap aja mengingatkan tentang batu itu. Kemudian ketika tahun 2010, Pak Ketut datang ke Takengon, saya menjadi relawan sebagai asisten beliau.
kemana saja beliau. Saya sangat tertarik dengan cerita Mendali, karena itu saya berusaha, termasuk diantar oleh Bang Win dan saudara yang lain. Kami sering hampir setiap hari ke sana. Itu memang menumbuhkan kecintaan saya terhadap arkeolog. Salah ambil jurusan dulu nampaknya sekolah, atau ruginya tidak kuliah dulunya untuk mengambil jurusan itu. Tetapi ketika jiwa saya itu tertarik ke situ, saya akhirnya menjadi teman dekat dari, atau mungkin menjadi anak buah Pak Ketut. Dan saya sangat senang sekali. Saya berterima kasih kepada Pak Ketut dan rekan-rekan dari Balar Arkeolog telah mempercayakan saya untuk bisa bekerja mendampingi beliau di Curug Mendali. Ini awalnya seperti itu. Kemudian di dalam perjalanan di tahun 2011 mungkin, saya lupa, dengan Bang Wirudi Batin dan Fauji Ramadan, saya menceritakan ke Bang Wirudi Batin, Bang, di sana ada atu berukir, Bang, atu yang ditatah lah, semacam ditatah. Akhirnya kami pergi dengan Bang Wirudi Batin dengan dengan rekan Fauji Ramadan ke Umang Isaknya. Kami ambillah dokumentasi waktu itu setelah ada Facebook, atau mungkin sudah mempunyai alat lah yang digital yang bisa untuk mencetak foto dengan Bang Wirudi Batin. Kemudian kami melapornya ke Pak Ketut nih, karena cuma kami tahu Pak Ketutnya sangat antusias terhadap Gayo, tentang sejarah Gayo, tentang arkeolog Gayo. Jadi kami melaporkan. Kemudian Pak Ketut memerintahkan salah satu dari bagian rekan beliau untuk dapat ke Umang Isak. Saya lupa, di tahun 2013 mungkin, saya antar Bu Rita dengan Pak Lukas ke lokasi. Tapi waktu itu kan hanya beberapa jam kami di sana, karena hujan lebat, juga sangat jalannya agak sedikit masih sulit. Bukan hanya sangat sulit lah jalannya ke sana waktu itu, masih becek apa. Kemudian waktu itu Bu Rita juga dengan antusiasnya untuk membaca tulisan-tulisan atau melihat tulisan itu. Tapi beliau kan hanya punya waktu sedikit. Dia kepingin sekali untuk bisa lama di sana, tapi waktu dan keadaan waktu itu tidak bisa. Waktu itu terus terpublis ke publik, itu berkat Pak Ketut banyak yang terpublis ke masyarakat, keluar ke media juga. Tapi dari situ, meskipun sudah terpublis, tapi untuk reaksi dari pemerintah itu tidak ada. Itu sangat kita sayangkan waktu itu. Kemudian di dalam perjalanan, karena rasa di hati itu kepingin, waduh, bagaimana nih? Kami akhir kemarin, beberapa waktu yang lalu, mungkin 3 minggu yang lalu, kami, ayo Bang Win, pergi lagi kita. Waktu awalnya kami tidak tahu sebenarnya jumlahnya berapa batu itu. Sampai hari ini juga tidak tahu. Cuman yang kami ketemukan, kemarin kami hitung-hitung dengan Bang Wirudi Batin dan Saudara Surya yang merupakan ketua pemuda di Desa Umang Isak itu, sekitar 14 batu. Malahan Saudara Surya juga tidak tahu kalau itu ada tulisan-tulisan pada batunya, udah nggak dihitung sama mereka. Tapi ketika saya ke sana, saya dapatkan juga tulisan-tulisan. Ini baru nih Bang, katanya. Dari situ banyak yang rekan-rekan katanya memerhatikan budaya juga, dari minta data. Banyak juga mungkin dari rekan-rekan yang berbeda hanya selfie di sana. Itu yang kami sebenarnya, kalau bisa, mari kita gugah bersama-sama ke pemerintah agar pemerintah dapat meneliti tentang batu itu, karena sangat spektakuler tuh, sesuai dengan dikatakan Bang Win tadi. Di situ masih tersimpan banyak misteri-misteri yang lain. Bukan hanya batu yang berukir itu, malah mungkin lebih dari situ. Mungkin candi pun ada di situ. Tapi dari pihak rekan-rekan, mungkin rekan-rekan dari pemerintahan hanya minta data. Sebenarnya datanya, kalau ke sana sih nggak susah nyari datanya, asal kemauan ada. Nah, karena cuma modal sebungkus rokok, kalau yang bagi perokok ya, nggak sampai pun mungkin. Kalau kami kemarin berangkat kebetulan dengan Bang Win cuma 2 bungkus nasi. 2 bungkus nasi, seperempat kopi 2 gelas, udah cukup modal kami pergi ke sana. Selain isi minyak bensin. Tapi saya berharap kepada pemerintah jangan hanya mengharap data-data yang dicarikan oleh orang lain, tapi ajaklah kami kerjasama
untuk bersama-sama sebenarnya sebesar apa. Jangan berat hati lah untuk ke sana itu, gitu kira-kira. Itu salah satunya dari kami. Kemudian saya berharap pemerintah Aceh, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi Aceh mau mendukung hal itu. Mari bersama-sama kita gugah mereka, karena itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat besar manfaatnya bagi kita, bagi Aceh, bagi Gayo, juga bagi Indonesia sebagai ilmu pengetahuan untuk bisa dibaca oleh nanti anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Bukan masalah ini itu macamnya, itu yang kami berharap. Itu salah satunya untuk bapak-bapak semua dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jul. Ini semangatnya luar biasa ini ya. Sangat menggebu-gebu ya, ternyata sudah punya keterikatan batin yang cukup lama. Yang mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa mendorong ke arah sana. Bang Jul ya.